Shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan malam hari ini saya percaya kita mau datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga shalom. Biar kita mau bawa iman kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada kekuatan kita. Bahkan mungkin sekalipun saat ini saudara merasa doa-doamu belum dijawab. Mungkin saudara merasa belum melihat mujizat. Mungkin saudara merasa belum ada jalan keluar. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, kita mau tetap menyembah Dia, Tuhan yang hidup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bawa hati dan hidup kami untuk terus memuji menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Kami bawa penyembahan kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Sekalipun Tuhan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembah. Mari lebih lagi saudara, biar ini naik dari hati kita kepada Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Kami mau tetap menyembahmu. Sekalipun persoalan kami belum ada jawaban, kami tidak akan pernah berhenti memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak akan pernah menukarkan Tuhan dengan apapun di hidup ini. Sekalipun Engkau belum menjawab, sekalipun mungkin rumah tangga kami belum dipulihkan,
Sekalipun mungkin suami kami belum bertobat, anak-anak belum bertobat, istri belum bertobat, sekalipun usaha pekerjaan kami belum ada jalan keluar, namun kami tetap memilih untuk memuji Engkau Tuhan. Kami tetap memilih untuk terus memuji Engkau Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Sekali lagi katakan, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Takkan pernah berhenti kami mengiringmu, kami menyembahmu. Dengan segenap hati kami tetapkan, kami mau tetap percaya Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari lebih lagi katakan, ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku nyatakan, ku tetapkan imanku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan lebih lagi dengan iman katakan, kami tetapkan Tuhan hati kami. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan-Mu, kami nyatakan Tuhan, segenap hati kami mau menyenangkan-Mu. Ini ketetapan kami Tuhan. Apapun keadaan kami tetapkan iman kami untuk terus mempercayai Tuhan. Kami nyatakan iman kami untuk terus percaya dan berharap pada Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau di sepanjang hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat,
terus saudara kita mau katakan pada Tuhan, kerinduan kami Tuhan di hidup ini hanyalah menyenangkan hati-Mu Bapa, hanyalah menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Kami mau terus Bapa dalam hidup ini apapun keadaan kami mau tetapkan hati untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kami belum melihat jawaban, namun kami percaya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, apapun keadaan kami malam ini Tuhan, kami mau memilih untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau memilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Apapun keadaan kami mau memilih untuk mata kami hanya fokus dan tertuju kepada Yesus. Kami tidak ingin tertuju kepada yang lain, hanya kepada Tuhan dan kebenaran-Mu Bapa. Karena itulah yang menyenangkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup menyenangkan Engkau, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang berkata, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kami percaya bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, Tuhan sanggup menyediakannya bagi orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa dengan iman. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup kami. Semua yang hilang dari kami tahu Tuhan sanggup pulihkan. Damai, sejahtera, sukacita yang pernah hilang, bahkan berkat-berkat Tuhan yang pernah hilang, Tuhan sanggup kembalikan ketika kami sungguh-sungguh bertobat dan hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu.
lagi saudara, katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi. Lebih lagi saudara, mari angkat tangan dan imanmu di hadapan Tuhan, katakan, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kau Tuhan mengasihi kami, Kau yang membela semua perkara kami. Kau Tuhan pertolongan, Kau yang berjanji pasti terjadi dalam hidup kami. Saat kami berserah Tuhan, kami berserah penuh. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Bapa, membawa semua apa yang ada di hidup kami, menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus, bahkan menyerahkan seluruh pergumulan di hidup kami. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Bagian kita hanyalah datang di kakinya, duduk, dan katakan semua apa yang engkau sedang alami hari-hari ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu. Siapa yang dapat menghiburmu? Siapa yang dapat memberikan engkau kekuatan? Hanya Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan di hidup kita. Jangan menaruh harapmu kepada manusia, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang, Kau sanggup memulihkan hidup kami. Firman-Mu yang berjanji pasti akan terjadi. Malam hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, kita akan meneruskan pembacaan kita malam hari ini. Saya percaya kita semua tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam, selamat bergabung bagi yang baru bergabung, mungkin baru pertama kali ikut mesbah doa. Iya, kita ada di pembacaan kitab Yesaya yang berurut setiap hari, pasal per pasal. Tetapi walaupun kitab ini sama, ada banyak pemahaman yang berbeda yang kita dapat setiap harinya. Dan saya bersyukur ada banyak WA yang masuk. Ya, mereka berkata sejak mengikuti mesbah doa, imannya terus bertumbuh. Saya berdoa dan saya percaya inilah juga yang Tuhan rindukan, agar kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan dan pengenalan akan Dia yang benar.
Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Yesaya 51 sekarang ayat yang ke-17. Yesaya 51 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Terjagalah, terjagalah, ya bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan." Ya, firman ini berkata, terjagalah, terjagalah. Bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Saudara, Yerusalem merupakan kota kudus Allah, kota dengan bait Allah. Ya, kita sudah belajar kemarin. Zaman dulu orang menyembah hanya di Yerusalem karena hanya di sana ada bait Allah. Namun Yehuda mengalami keruntuhan dan bukan kemakmuran. Ya, walaupun mereka menjadi kota kudus, ada bait Allah, tapi mereka mengalami kemunduran dan bukan kemakmuran. Kehancuran dan bukan kemerdekaan. Karena dosa-dosa mereka, bangsa itu menderita. Tetapi Allah berjanji untuk memulihkan Yerusalem sebagai sebuah kota kudus di mana orang-orang berdosa tidak dapat masuk. Allah berkuasa. Ya, taruhlah seluruh iman dan keyakinan kita pada kemampuan Tuhan untuk mengendalikan jalannya sejarah dan mengendalikan kehidupan kita. Apa yang tertulis dalam kitab Yesaya ini, saudara, adalah gambaran bagi kehidupan kita di masa kini. Sekalipun Yehuda berada di Yerusalem, kota kudusnya Tuhan, mereka itu memiliki bait Allah dan kesanalah orang datang menyembah Tuhan. Tetapi yang mereka alami bukanlah damai sejahtera, tapi sebaliknya. Yang mereka alami bukan kemakmuran, tapi kehancuran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dosa-dosa mereka. Ya, makanya firman Tuhan ini mengingatkan, terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Ya, seringkali Tuhan itu mengizinkan, ya, amarahnya, murkanya tertumpah atas hidup kita sehingga kita mengalami banyak persoalan dan pencobaan. Jadi di hidup ini, saudara, pencobaan itu terjadi ada karena 3 hal. Yang pertama terjadi itu karena memang Tuhan izinkan. Sekalipun kita benar, sekalipun kita baik, tapi kita menghadapi pencobaan, itu artinya Tuhan mengizinkan. Selama kita benar, selama kita hidup di dalam jalan Tuhan, sekalipun ada masalah dan pencobaan, maka kita akan tetap kuat karena kita berada dalam jalan kebenaran, gak usah takut. Yang kedua, pencobaan itu terjadi karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Ya, contoh, ada yang bertanya, "Bu, saya pinjamkan ke orang uang 2 miliar, Bu. Tapi tidak kembali sampai hari ini." Ya, bagaimana saya harus menyikapinya? Saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, jangan menjadi penanggung bagi sesamamu. Ya, kalau ada orang datang meminjam, pinjamkan semampunya kita saja. Jangan gak mampu atau terlalu besar sampai itu merusak damai sejahtera kita. Ya, pinjamin semampu kita. Misalnya saya pinjam 2M boleh nggak? Waduh, saya nggak punya 2M ya. Saya cuma bisa bantu kamu misalnya 100 juta. Tapi nggak usah diminta balik lagi. Ya, supaya kalau dia nggak ganti kita nggak hilang damai sejahtera. Karena ada banyak orang akhirnya ngasih pinjem bukan dapat pahala, bukan dapat berkat, malah dapat masalah. Ya, saya bilang ya kalau sudah meminjamkan itu harus siap, ya, tidak menerima kembali, saudara. Itu yang Alkitab ajarkan. Saya pun menerapkan itu. Kalau ada orang pinjam uang, ya semampu saya kasih, ya nggak usah balikin lagi. Ya, itu yang untuk menjaga hidup kita ini juga tidak stres, ya. Ada masalah yang datang dalam hidup kita tuh karena kebodohan kita sendiri. Ya, tetapi yang ketiga, ada masalah datang tuh karena iblis, ya. Karena iblis yang ingin menghancurkan hidup kita, iblis yang tidak mau kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan, ada aja iblis tuh pakai. Mungkin orang-orang di sekeliling kita, apa saja iblis akan coba menghancurkan agar kita ini hilang fokus. Tetapi apapun itu, saudara, ya,
Pastikan hidup kita ini berada dalam jalur kebenarannya Tuhan, ya, karena dosa. Ada orang menderita itu karena ada dosa memang, makanya iblis itu bisa menyerang. Tapi selama kita hidup dalam kekudusan, setan itu nggak bisa menyerang. Nah, kalau persoalan yang terjadi di hidup kita ini karena dosa, mari kita bertobat. Ayat ini berkata terjagalah, artinya apa? Sadarlah, terjagalah. Sadarlah, bangunlah hai Yerusalem. Ya, Tuhan berkata bangun Yerusalem, ya. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murka. Ya, bayangkan saudara, mereka itu memang sudah dihajar Tuhan, minum isi piala murka Tuhan. Tuhan bilang, bahkan engkau telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Ya, kenapa? Karena dosa dan pemberontakan mereka. Hari ini saudara, mari kita tinggalkan dosa, kita bertobat. Kita mau berbalik, kita mau berubah supaya hidup kita ini mengalami damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena yang manusia butuhkan di hidup ini lebih dari segala-galanya, lebih dari uang, yaitu damai sejahtera. Dan firman Tuhan berkata ketika kita tinggal dalam kebenaran, maka di situ tumbuh damai sejahtera dan sukacita. Orang punya uang banyak pun kalau nggak damai buat apa? Ya, damai sejahtera itu yang paling utama yang harus kita dapatkan di hidup ini, dan itu hanya ada ketika kita hidup dalam jalan kebenaran. Hidup ini sudah ribet, makanya nggak usah dibikin tambah ribet dengan hidup dalam dosa. Hidup udah ribet pakai acara selingkuh, jadi pelakor, ya, apalagi saudara, merokok, minum minuman keras, main judi, ya, dan segala macam. Akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Maka ribetlah hidup kita. Mari kita berjalan dalam jalan kebenaran supaya kita tidak mengalami murka Tuhan. Ayat yang ke-18. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya. Ya, saudara bayangkan ya, ketika orang itu saudara hidup jauh dari Tuhan. Ya, tidak ada bimbingan, ya, tidak ada kebenaran, tidak ada yang menuntun. Kita semua perlu bimbingan. Ya, makanya saudara, ya, saya bersyukur jika banyak yang berkata bahwa khotbah-khotbah saya bisa memberkati dan bisa mengajar untuk kita kembali pada kebenaran. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, teruskan dengarkan firman-firman yang membangun. Kita perlu penuntun kehidupan. Kita perlu firman Tuhan untuk menguatkan hati. Ya, kita semua perlu. Ya, satu kali ada satu orang subscriber itu dia kirim renungan, saudara. Ya, mungkin dia broadcast jadi terkirim ke semua kontak WA-nya. Dan mungkin ada kontak saya salah satunya terkirim di situ juga renungan. Ya, pokoknya renungan harian lah ya, karena itu kita harus sungguh-sungguh gini. Lalu dia WA ke saya, maaf Bu Debi, ya, kekirim ke ibu renungan itu maksud saya untuk orang lain bukan untuk ibu. Ya, terus saya bilang sama dia, loh Bu, kalau untuk saya juga kenapa? Ya, itu dia bilang bukan apa-apa, saya kirimin ibu renungan udah kayak saya menggarami laut, ya. Kan kalau garam di laut digarami ya nggak masuk akal lah Bu, orang garam itu udah asin. Saya bilang ya nggak kayak gitu Bu, kita semua itu masih harus belajar, siapapun dia. Mau pendeta, mau jemaat, ya, mau siapapun, pendeta besar sekalipun, kita harus belajar. Dan yang terpenting kita belajar itu dari mana? Dari firman Tuhan. Saya bilang terima kasih buat renungannya Bu, saya juga ya masih tetap belajar sampai sekarang. Ya, nggak ada salahnya kita membaca, makanya jangan suka tersinggung. Kalau ada orang kirim renungan itu, ada loh saudara orang yang marah kalau dikirim renungan, ya. Apalagi renungannya misalnya bertobatlah, marah saudara, ya. Ada yang bisa membalas gini, bertobat, emang saya salah apa? Emang saya dosa apa suruh saya bertobat? Orang-orang kayak begini tuh gak mungkin akan melihat pertumbuhan iman dan pertobatan yang sesungguhnya. Tuhan berkata, dari semua anak-anak yang dilahirkan tidak ada yang membimbing. Kita hari-hari ini membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing hidup kita. Lewat mana? Lewat renungan yang dikirim di WA, baca aja. Apalagi kalau itu firman Tuhan, pasti menambah pengetahuan. Ya, kita dibimbing itu yang terpenting lewat apa? Firman Tuhan.
Maafkan juga kalau saya tidak bisa membimbing saudara satu persatu. Banyak sekali yang masuk ke WA saya, Bu, saya mau di-mentoring sama Ibu. Ya, tolong Ibu kirimin saya ayat tiap hari. Maaf saudara. Ya, kalau saudara saya cuma berkata pengen di-mentoring, ya nonton aja khotbah-khotbah saya. Ya, disitulah pengajarannya. Bukan saya harus mengirim saudara WA satu persatu. Saya angkat tangan. Ini saja yang WA yang masuk ribuan, maaf yang belum sempat dibalas ya. Tapi percayalah setiap malam kita mendoakan semua WA yang sudah masuk. Saya cuma berharap saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Cari Tuhan secara pribadi, dengarin semua firman Tuhan yang bisa membangun imanmu. Ya, yang bisa membuat iman kita bertumbuh saudara, agar kita itu bisa ya sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan ya. Tetapi juga harus berhati-hati karena sekarang ini banyak juga pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh ya. Ada orang-orang yang berkata dia didoakan sama seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu bilang di rumah kamu tuh ada setan, kamu harus pindah ke tempat lain. Ini jadi akhirnya ya ibu itu berantem sama suaminya karena dia pengen pindah rumah, suaminya nggak mau. Saudara, kalau yang dari Tuhan tuh buahnya pasti mendatangkan damai sejahtera. Ya, kalau sudah nggak damai, wah saudara harus bertanya lagi. Ya, jadi jangan ikuti yang aneh-aneh, ikuti saja yang membawa kita pada pertobatan, yang membawa iman kita semakin murni, yang mengubah hidup kita, itu yang diikuti. Nggak usah terlalu banyak ya, orang Kristen itu suka dengan nubuatan atau penglihatan. Saya tidak menentang nubuatan karena itu dari Tuhan, tetapi banyak juga yang mengambil kesempatan. Ya, nubuatan palsu itu banyak saudara ya. Ada orang-orang yang bikin cuma untuk menambah subscriber atau apa, tapi kita harus kembali pada firman yang murni. Karena banyak sekali ya orang-orang yang datang pada saya, Bu, saya dinubuatkan begini, Bu. Ya, Tuhan bilang ujilah segala sesuatu. Ya, kalau sampai cuma karena ada pendeta yang doakan katanya rumahnya ada setan, kamu harus segera pindah rumah, kalau enggak kamu akan kena sial. Lalu ibu ini mendengar, lalu dia suruh suaminya, ayo kita cari rumah lain. Lah kan tidak semudah itu. Akhirnya berantem karena suaminya enggak mau. Lah ini buahnya sudah tidak benar saudara ya. Jadi hati-hati, kita kembali pada firman. Yang terpenting berubah. Kalaupun rumahnya ada setan, usir setannya ya, dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Jangan kita yang pergi, setan yang harus pergi dari rumah, bukan kita yang harus pergi dari rumah. Kalau kita yang pergi dari rumah berarti kita kalah ya, setannya yang menang ya. Yang bayar cicilan rumah kita, masa setan yang tinggal situ. Ya, jadi saudara, ayo kita mulai berpikir dan kembali pada pengajaran yang murni. Kita semua perlu dibimbing, jangan kayak bangsa Israel. Karena mereka sudah tidak membutuhkan Tuhan, dari anak-anak sudah tidak ada dibimbing mereka, tidak ada yang memegang tangan mereka. Ya, tapi kita mau saudara mencari Tuhan untuk membimbing kita. Ayat 19, kedua hal ini telah menimpa engkau, siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Ya, kedua hal ini telah menimpa engkau, ya kata firman Tuhan saudara. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Ya, hanya Tuhan tempat perteduhan kita. Makanya orang kalau jauh dari Tuhan, siapa lagi coba yang mau menghibur? Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi yang akan membuat iman kita dan hidup kita ini kuat? Hanya Tuhan kan sumber kekuatan kita. Makanya kita harus terus ada di dalam Tuhan. Ayat 20, anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Saudara, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang-orang yang memberontak dari Tuhan, mereka akan mengalami kelelahan. Hidup ini saudara, kita butuh kekuatan. Kenapa? Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka kita akan lelah, lesu. Ya, tetapi Yesus berkata, datanglah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Ya, dan ayat ini datang buat siapa saja yang mau membuka hati. Saya bersyukur ada beberapa orang yang bukan dari agama Kristen saudara. Mereka mendengarkan khotbah saya di YouTube dan mereka WA saya berkata, Bu, waktu saya mendengarkan khotbah ibu, gak tahu air mata saya tiba-tiba menetes. Dan saya mengalami sesuatu dan saya menjadi kuat. Ya, bahkan ya Tuhan berkata, marilah kamu kepadaku hai kamu yang letih lesu. Saya percaya gak ada yang kebetulan.
Ya, hari-hari ini penuaian jiwa sedang terjadi. Banyak orang yang letih lesu, ya. Dan kita tadi malam ayat itu sudah berkata yang kita baca, Tuhan berkata, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu. Saya mendapatkan sebuah kesaksian saudara ya, bahwa ada seorang ibu yang dia juga setia mengikuti mesbah doa. Dia berkata kepada saya, Bu Debi, saya itu dari dulu tidak pernah menginjili orang, apalagi mendoakan orang. Ya, saya tuh nggak pernah, tapi sejak saya mengikuti mesbah doa, ada begitu banyak pelajaran yang berharga. Ternyata saya juga tahu bahwa memang untuk menginjil, mendoakan orang itu tugas kita. Tiba-tiba saya ingat kepada satu sahabat saya, Bu, tapi dia bukan agama Kristen. Tapi saya ingat dia kepahitan dengan suaminya yang berselingkuh dan suaminya meninggalkan dia. Ya, dan teman saya ini hidup dalam kepahitan walaupun dia bukan orang Kristen. Tiba-tiba satu kali Tuhan ingatkan saya kepada dia. Lalu saya menelpon dia, Bu. Ya, waktu saya menelpon dia, saya memberikan dia kekuatan lewat firman Tuhan. Ya, saya banyak menasehati dia, saya banyak memberikan nasihat firman Tuhan. Lalu saya juga kaget, Bu, ketika di akhir pembicaraan saya berkata kepada dia, kamu mau gak saya mau berdoa buat kamu? Ya, dan temannya itu mau, ya, dan dia berdoa untuk segala kepahitan, kekecewaan yang ada di hati temannya supaya Tuhan angkat semua itu dan berikan kelegaan. Dan apa yang terjadi saudara, setelah selesai berdoa temannya itu berkata, saya merasa ada sesuatu yang terlepas dari hidup saya, dari dada saya selama ini yang sesak, beban yang begitu berat. Saudara, ya, lalu dia berkata, Bu Debi, terima kasih. Hal yang tidak pernah saya lakukan selama saya jadi orang Kristen. Ya, dan saya mulai melakukan, Bu. Loh, saudara, bukankah kita ini semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, artinya apa? Orang-orang yang taat, yang setia pada firman, dan Tuhan mau pakai semua kita untuk menjangkau jiwa. Pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar. Pelayanan bukan hanya jadi singers di gereja. Pelayanan bukan hanya khotbah di mimbar. Pelayanan itu dimanapun engkau berada, kayak ibu yang bersaksi tadi. Temennya bukan orang Kristen lagi. Ya, tiba-tiba Tuhan taruh di hatinya. Ketika kita mulai bertumbuh dekat dengan Tuhan, ya, maka Tuhan itu akan mulai taruh di hati kita orang-orang yang letih lesu, ya, yang rasanya mereka mau dipilih oleh Tuhan, saudara. Ya, coba saudara, lalu ibu itu telepon, bahkan ditantang untuk berdoa, dikasih nasihat firman. Itu tanah yang benar-benar subur ditaburi firman. Saya yakin itu akan tumbuh. Satu saat nanti dia pasti akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kehidupan kita lah yang bisa berdampak ketika kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya, Tuhan akan mulai tuntun kita. Cari jiwa itu gak usah yang muluk-muluk, ya, sampai ke bangsa-bangsa mau pergi jauh-jauh. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Mungkin sahabatmu, orang yang bermasalah, mereka yang letih lesu kata Tuhan, ya. Di sini dikatakan, lihat anak-anakmu itu sudah terlentang kelesuan dari ujung jalan seperti lembu hutan. Hari-hari ini banyak orang di sekeliling kita yang sedang lesu dan beban berat. Ayat 21, sebab itu dengarlah ini hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Ayat 22, beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan dan isi cangkir kehangatan murkaku. Tidak akan kau minum lagi. Ketika kita mau peka dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji dia akan mengambil semua persoalan. Engkau yang sudah terhuyung-huyung, mabok, pusing karena begitu banyaknya masalah. Tuhan yang berjanji, datanglah pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Maka dia yang akan mengambil semua cawan murka itu. Tuhan berkata, aku yang memperjuangkan perkara umatku. Ya, ketika kita menjadi anak Tuhan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan setia, Tuhan yang memperjuangkan hak kita, saudara. Ayat 23, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang tertindas oleh persoalan, beban berat atau apapun. Ya, jangan pernah menyerah. Tuhan adalah Tuhan yang memperjuangkan hak anak-anaknya.
Bahkan Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi alat untuk memulihkan kehidupan orang lain. Mari hari-hari ini kita bangkit saudara, dan kita mau berkata, kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memperjuangkan hak kami. Engkaulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu bagi hidup kami. Dan kami percaya semua bahkan yang hilang dahulu, Engkau akan kembalikan di hidup kami. Mari saudara, kita mau satukan hati kita untuk kita mau sama-sama berdoa dan kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Ya saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Dia memperjuangkan hak umatnya. Mari kita terus datang kepada Tuhan, terus berharap. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan setia mengikuti jalan kebenarannya. Bahkan apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan. Dia akan kembalikan ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalannya. Terima kasih Bapa buat setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya tangan-Mu sanggup pulihkan keadaan kami Bapa. Oh, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang katakan dengan iman. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, oh, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan. Engkau sanggup Tuhan, karena Engkau yang memperjuangkan hak, Engkau yang memperjuangkan perkara kami anak-anak-Mu. Kami punya Tuhan yang memperjuangkan hak kami. Kami datang di hadapan-Mu hari ini, menyerahkan seluruh hidup dan semua persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang sanggup Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang dapat menghibur kami. Tidak ada yang dapat memberikan kami kekuatan selain Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan kami dan seisi rumah kami, keluarga kami terus mengandalkan Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga terus mengandalkan Engkau. Kami dan seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, Tuhan hidup hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh setiap persoalan dan bahkan hidup kami di dalam tangan-Mu saja. Bahwa kami hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah suami-suami berkenan, istri berkenan, anak-anak berkenan di mata Tuhan. Engkau menyertai anak-anak kami dalam studi mereka, dalam kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan memberkati. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Tuhan yang memelihara kami Bapa. Setiap kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, suami-suami, Tuhan Engkau sanggup membukakan jalan. Ketika kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa, kami percaya pemeliharaan Tuhan setia atas hidup kami.
Berkati anak-anak kami dalam jodoh mereka. Tuhan juga mempertemukan dengan yang terbaik. Bahkan keluarga besar kami, opa, oma, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan pelihara dengan kesehatan, kekuatan. Para single parent Tuhan pelihara, biarlah kami semua berkenan di mata Tuhan. Bahkan setiap mereka yang keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Bapa, kalau penyakit itu datang karena kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan. Kalau kesalahan karena dosa, karena penyakit ini terjadi karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Mari saudara, engkau perkatakan dengan iman, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Taruh tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Kami terus berdoa Bapa, menyerahkan kehidupan kami yang sakit Tuhan, bahkan secara jiwa Tuhan sembuhkan, agar mereka terus dapat bersyukur dan memuji Engkau dalam segala perkara. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, apapun dosa yang mengikat hari-hari ini, amarah, kepahitan, ketakutan, kecemasan Tuhan, depresi, bahkan ikatan-ikatan homoseksual, lesbian, rokok, judi, minuman keras, apapun itu, kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang sanggup membebaskan setiap kami. Ketika kami mau, Tuhan memampukan kami. Kami mau hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terus tuntun kami Bapa untuk masuk dalam hidup yang berkenan. Bahkan setiap pergumulan kami yang sudah kami bawa ke hadapan Tuhan, bahkan semua yang sudah WA dan SMS Tuhan, pergumulan apapun, sakit, penyakit, hutang piutang, kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukannya ketika kami terus berdoa. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan juga memberkati setiap kandungan, dibukakan di dalam nama Yesus. Setiap roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami, mereka yang berkekurangan Tuhan, para fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan memberkati senantiasa. Bahkan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ajar kami hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan saja. Memberkati Tuhan setiap mereka yang terus ingin hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami terus mau berdoa untuk Indonesia, shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Di mana ada 2-3 orang berdoa, kami semua malam ini lebih dari 2-3 orang. Kami menyatukan hati dengan iman kepada Tuhan dalam nama Yesus. Lawat bangsa kami, biar hujan pertobatan boleh terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Selamatkan setiap orang-orang yang hatinya, pikirnya terikat dengan roh-roh pemberontakan, kekerasan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudus terjadi. Kami ikat roh-roh anarkis Tuhan, roh-roh kerusuhan di dalam nama Yesus. Biarlah semua demo-demo yang terjadi hari-hari ini Tuhan terjadi dengan tertib, tidak ada satupun kekacauan. Kami berdoa Tuhan pegang kendali. Roh Kudus, Engkau menawan setiap pikiran-pikiran yang menentang akan pengenalan akan Tuhan, segala kebaikan. Mereka yang menentang akan kebenaran, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah dan lawat setiap mereka Bapa yang ada di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan terus memimpin bangsa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Diberkatilah Indonesia mulai dari Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, semua Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati hikmat, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan para pejabat di atas negeri ini. Dijauhkan dari roh korupsi, cinta uang Tuhan. Semuanya boleh berjuang bagi kepentingan rakyat yang ada di atas bangsa kami. Tuhan terus memberkati TNI Polri dalam tugas mereka jalankan kesatuan NKRI. Kami percaya Bapa, Engkau juga terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya kuasa virus corona sudah diikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami sangat percaya Bapa.
Biarlah kami terus ada di dalam Engkau. Kami patahkan segala roh ketakutan yang hari-hari ini merajalela di tengah-tengah umat-Mu. Kami hancurkan, patahkan. Tuhan tidak memberikan pada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami tidak takut lagi Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus ikut berdoa di mesbah doa, mulai dari benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau yang menjagai bangsa ini Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa seluruh dunia Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal karena kuasa Tuhan lebih besar. Kami datang berserah kepada Tuhan pada malam hari ini, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Ya, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang. Kenalan saudara supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, selamat malam.